Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 2, dengan Ibu Elis Listiawati. Sebelumnya, Ibu pernah mengajar daring di kelas 3. Apakah ada yang masih ingat? Semoga semuanya masih ingat ya. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini akan belajar kembali bersama Ibu Elis. Sebelum belajar, pastikan terlebih dahulu tempat belajarnya dan rapikan pakaiannya ya, agar pembelajaran terasa nyaman. Nah, sebelum belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa untuk mengucapkan tolong ketika meminta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai menemukan ide pokok dari suatu bacaan. Kemudian, kita akan belajar juga menemukan kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian, Ibu harap anak-anak di sini mampu menyebutkan bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti juga Ibu akan menugaskan untuk kalian membuat daftar keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah tadi kita berbicara alat komunikasi, lalu apa itu alat komunikasi? Ada yang tahu? Anak-anak, alat komunikasi itu adalah segala jenis peralatan atau media yang digunakan untuk menyampaikan sekaligus menyebarkan pesan informasi. Dalam perkembangannya, alat komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada alat komunikasi tradisional dan ada alat komunikasi modern. Nah, perbedaan antara alat komunikasi tradisional dan modern yaitu sangat besar. Jika zaman dahulu, proses komunikasi masih dilakukan dengan penuh keterbatasan, maka sekarang berbeda ya. Sekarang alat komunikasi jauh lebih advance karena sudah bisa menjangkau seluruh dunia. Nah, anak-anak, manusia itu berkomunikasi dengan berbagai cara. Seiring berjalannya teknologi, seiring berkembangnya teknologi, komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, dan ada juga yang baru dikenal oleh masyarakat. Nah, di sini ada contoh alat komunikasi tradisional pada masa lalu, yaitu ada daun lontar, prasasti, dan gong yang merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Kemudian selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Nah, pada masa berikutnya, seiring berkembangnya waktu, kemudian muncullah telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau bisa disebut juga ponsel. Nah, anak-anak, ponsel itu merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Nah, anak-anak, Ibu sudah memberikan LKPD pada WhatsApp grup ya. Di situ tugasnya yaitu mengelompokkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai keberagaman sifat pada manusia. Keberagaman sifat dan karakter bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, seperti di lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan, dan lingkungan keluarga. Nah, dalam satu keluarga bisa memiliki sifat yang berbeda. Misalnya, ayah memiliki sifat tegas dan penyayang. Kemudian, ibu memiliki sifat yang lemah lembut dan penyayang, dan anak memiliki sifat pemberani dan jujur. Tetapi anak-anak, dalam lingkungan masyarakat, kita juga harus memiliki sifat menghargai antara sesama agar lingkungan lebih aman dan tentram. Nah, pada kehidupan ini, sifat memiliki dua macam, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif merupakan sifat yang harus ada pada diri setiap manusia. Contohnya, jujur, baik, dermawan, tegas, dan lainnya.
Sedangkan sifat yang negatif adalah sifat yang harus kita jauhi. Contohnya, suka berbohong, kasar, boros, malas belajar, dan lainnya. Nah, agar kita memiliki sifat positif, maka harus dilatih saat kecil hingga sifat tersebut akan menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Dan kita harus menghindari sifat negatif yang sudah Ibu jelaskan tadi. Adapun contoh dari sikap positif adalah rajin membantu pekerjaan ibu di rumah. Sedangkan contoh sikap negatif adalah malas belajar sehingga nilai terus menurun. Anak-anak sifat juga termasuk ke dalam bentuk keberagaman, jadi kita harus saling menghargai ya. Anak-anak, Ibu sudah memberikan LKPD untuk materi ini pada grup WhatsApp ya. Sekarang coba kerjakan tugasnya. Selamat dan semangat mengerjakan. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi kalian belajar hari ini. Baik anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa ya. Silahkan membaca doa di rumah masing-masing. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini dengan Ibu Elis. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.